Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Anjas-Moro, Jombang, terdapat sebuah tambang emas ilegal yang menyimpan rahasia kelam. Kekayaan segelintir orang dibayar dengan tumbal manusia. Tubuh dikubur tanpa kepala, darah ditukar dengan harta, dan doa-doa dikunci dalam kendi bertuah. Salah satu korban adalah Nyi Renggani, ibu dari seorang anak yatim bernama Bondan. Ia dibunuh secara keji, kepalanya dipenggal. Suaranya dicuri untuk memanggil jin pesugihan. 12 tahun kemudian, Bondan yang tumbuh sebagai santri pesantren menemukan secarik doa berlumur darah kering. Tulisan terakhir ibunya sebelum nyawanya direnggut. Doa itu membangkitkan dendam. Doa itu menyalakan api suci. Kini, Bondan, santri yang ditakdirkan sebagai calon wali, bersumpah menuliskan Al-Fatihah terakhir di pusara ibunya dengan tinta dari darah para dukun pengabdi santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Malam di pesantren tua itu begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin dari hutan bambu yang sesekali menggesek genteng asrama. Bondan duduk sendirian di serambi, memandangi mushaf tua yang diwariskan dari seorang kiai sepuh. Usianya baru 20 tahun, tetapi sorot matanya jauh lebih tua. Ada luka yang disembunyikan, ada dendam yang tidak pernah padam. Sejak kecil Bondan tumbuh tanpa ayah dan ibu. Ayahnya, seorang buruh tani, meninggal dalam kecelakaan di sawah ketika ia masih balita. Sementara ibunya, Nyi Renggani, hilang tanpa kabar saat Bondan berusia 8 tahun. Orang-orang desa mengatakan Nyi Renggani mati dibawa jin, sebagian lain bilang dia melarikan diri. Tetapi bisik-bisik gelap itu tak pernah masuk akal bagi Bondan. Di dalam hatinya, ia selalu merasa ibunya meninggal secara tidak wajar. Suatu malam, saat Bondan selesai mengaji, seorang anak kecil dari desa mendatanginya. Bocah itu pucat, seperti ketakutan. Dari saku bajunya ia menyerahkan sesuatu, secari kertas lusuh, penuh bercak coklat tua seperti darah kering. Ada yang menyuruhku memberikan ini, dari kuburan lama dekat tambang emas, kata bocah itu lirih sebelum berlari meninggalkan pesantren. Bondan membuka kertas itu dengan tangan bergetar. Tulisan Arab gundul tercoret tak rapi, bercampur noda merah pekat. Ia membaca pelan. Ya Allah, jangan biarkan suara ini hilang. Jika kau membaca surat ini, nak, ketahuilah suara ibu masih ada. Carilah, bacalah ayat, dan bakarlah mereka. Jangan biarkan darah ini menjadi sia-sia. Tangan Bondan gemetar. Tulisan itu adalah tulisan tangan ibunya, ia mengenali goresan huruf-hurufnya. Kertas itu berlumur darah kering, seakan menjadi saksi kematian yang begitu keji. Dadanya sesak, air mata jatuh, tetapi segera berubah menjadi bara dendam. Ia teringat potongan cerita lama yang pernah dibisikkan seorang penjaga tambang sebelum meninggal. Katanya, ada ritual gelap di tambang emas ilegal milik orang-orang kaya desa. Setiap kali hasil tambang melimpah, selalu ada yang hilang. Pekerja, pengemis, atau bahkan perempuan desa. Mereka dipilih, disiksa, lalu dijadikan tumbal untuk pesugihan. Bondan kini yakin, ibunya adalah salah satu korban. Malam itu, ia tidak tidur. Ia pergi ke pemakaman tua di pinggir desa. Di sanalah katanya banyak korban pesugihan dikubur tanpa doa. Langkahnya berat, namun tekadnya lebih kuat. Ia melewati jalan setapak yang penuh ilalang, diapit pohon beringin tua yang menjulang. Udara dingin menempel di kulitnya, dan bau tanah basah menusuk hidung. Sesampainya di pemakaman, ia menemukan gundukan tanah yang berbeda. Tidak ada nisan, hanya batu hitam kecil di atasnya. Di sekelilingnya ada bercak-bercak tanah yang lebih merah daripada tanah lain. Seperti baru digali. Bondan berlutut, menempelkan telapak tangannya pada tanah itu. Sekejap ia merasakan dingin menjalar dari tanah ke tulangnya. Matanya terpejam, dan dalam kegelapan ia melihat bayangan samar, tubuh seorang perempuan terbaring dalam kafan, tapi tanpa kepala. Bondan terisak. Ia tahu, itulah ibunya. Di dekat gundukan tanah, ia menemukan potongan kain kafan berlumur tanah. Di ujung kain itu, ada bercak darah yang sama dengan di kertas surat. Ia menggenggamnya erat, seolah memegang bagian tubuh ibunya yang hilang. Bu, aku bersumpah, aku tidak akan diam, bisiknya dengan suara tercekat. Malam itu, suara aneh tiba-tiba terdengar dari balik hutan. Suara gamelan lirih, bercampur tangisan perempuan. Bondan menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Ia merasakan hawa panas sekaligus dingin,
seperti tubuhnya sedang dipelototi ribuan mata. Ia tahu, para penjaga gaib tambang sudah menyadari kehadirannya. Bondan bergegas kembali ke pesantren. Ia menghadap Kiai Sepuh, seorang alim tua bernama Kiai Hashim, yang sudah merawatnya sejak kecil. Dengan tangan gemetar ia menyerahkan surat darah itu. Kiai Hashim membaca, matanya berkaca-kaca. "Bondan, ini bukan tulisan sembarangan. Surat ini adalah doa terakhir ibumu." Ia tahu ajalnya tiba dengan cara keji, namun ia sempat menitipkan pesan melalui darahnya sendiri. "Kau harus bersiap. Jalanmu bukan jalan biasa," ucap Kiai Hashim. Sejak malam itu, Bondan mulai ditempa. Ia tidak hanya belajar tajwid dan tafsir, tetapi juga ilmu laduni, ilmu yang membuat bacaan ayat-ayat suci memiliki kekuatan ruhani yang membakar. Setiap malam ia berlatih, membaca ayat hingga suaranya serupa petir di langit malam. Kadang, ketika ia membaca ayat tertentu, lampu-lampu minyak di pesantren padam sendiri. Pohon bambu di luar berderit, dan dari arah hutan terdengar jeritan panjang. Kiai Hashim tahu, Bondan sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. "Bondan, kau adalah calon wali. Suara bacaanmu bisa menjadi api yang membakar jin dan menghancurkan santet. Tapi ingat, api yang besar juga bisa membakar pemiliknya jika hatimu penuh dendam," pesan Kiai Hashim. Bondan hanya menunduk. Di dalam dadanya, dendam pada kematian ibunya membara semakin kuat. Ia tidak bisa melupakan bayangan tubuh tanpa kepala di tanah merah itu. Hari-hari berikutnya, ia mulai menyelidiki tambang emas di kaki Gunung Anjas Moro. Tambang itu berdiri di atas tanah yang kaya mineral, tetapi juga kaya darah. Para pekerja sering hilang, dan selalu ditutupi dengan alasan longsor atau kecelakaan. Padahal, orang-orang desa tahu, itu tumbal. Bondan mendengar nama yang selalu disebut dengan bisik-bisik, Ki Jagat, seorang dukun tua yang menjadi penghubung antara pemilik tambang dengan dunia gaib. Dialah yang memimpin ritual pesugihan, menukar nyawa manusia demi emas yang tak ada habisnya. Bondan yakin, Ki Jagatlah yang memenggal kepala ibunya dan menjadikannya persembahan. Malam itu, ia kembali membuka surat darah ibunya. Ia membaca setiap huruf, merasakan setiap tetesan darah yang menempel di kertas. Dalam hatinya ia berjanji, darah para pembunuh ibunya akan ia jadikan tinta untuk menulis doa terakhir di pusara. Dan sumpah itu bukan lagi sekadar kata. Itu adalah awal dari perjalanan Bondan, seorang santri yatim yang ditakdirkan menjadi calon wali, pemburu jin, pembakar pesugihan, sekaligus penulis doa dengan darah para pendosa. Namun ia belum tahu, langkah pertamanya telah mengguncang dunia gaib. Para jin penjaga tambang mulai gelisah, dan suara lirih ibunya masih terdengar, dipakai dalam ritual rahasia di hutan. Bondan baru saja membuka pintu dendam. Pintu yang tak akan bisa ia tutup lagi. Siang itu, awan kelabu menggantung rendah di atas desa Wates, desa terpencil di kaki Gunung Anjas Moro. Desa itu tampak biasa saja bagi orang luar, sawah terhampar luas, anak-anak berlari dengan kaki telanjang, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan. Tetapi siapapun yang tinggal di sana tahu, tanah desa itu menyimpan rahasia paling kelam. Di sebelah utara desa, hanya 2 kilometer dari pemukiman, terdapat sebuah tambang emas ilegal. Lubang-lubang besar menganga, tanah merah terbuka lebar, dan suara palu godam bersahutan siang malam. Tambang itu bukan milik negara, bukan pula milik rakyat. Ia dikuasai oleh segelintir orang kaya desa yang bersekutu dengan Ki Jagat, dukun pengabdi santet yang sudah puluhan tahun hidup di sana. Orang-orang desa selalu bilang, tambang itu bukan hanya menggali emas, tapi juga menggali nyawa. Bondan, dengan jubah putih pesantrennya, menatap tambang itu dari kejauhan. Bau belerang bercampur tanah basah menyengat hidungnya. Ia datang bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai seorang anak yang mencari kebenaran. Di tangannya masih tergenggam surat darah ibunya, kertas lusuh yang kini menjadi pengingat bahwa di balik lubang-lubang emas itu tersimpan darah Nyi Renggani. Sejak ia menemukan surat itu, tidur Bondan tak pernah tenang. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang ibunya yang tanpa kepala, tubuhnya berlumur tanah, namun dari dadanya mengalir suara zikir yang lirih. Bondan tahu, ia harus menggali lebih dalam, bukan hanya tanah tambang, tetapi juga rahasia yang dikuburkan bersama para korban. Ritual pesugihan di tambang. Menurut bisik-bisik yang didengar Bondan, setiap kali tambang emas hendak runtuh atau hasilnya menurun, Ki Jagat memimpin ritual di tengah lubang tambang. Ia membawa sesaji, kepala ayam, dupa, bunga 7 rupa, dan sebuah kendi tua. Kendi itu konon berisi benda paling berharga, kepala seorang perempuan yang selalu basah oleh darah segar. Kepala itulah yang dianggap menjadi jimat utama pesugihan.
Bondan mencatat setiap informasi kecil. Dari seorang pekerja tambang yang sudah renta, ia mendengar bahwa sebelum tambang beroperasi besar-besaran, Ki Jagat pernah memimpin penggalian besar. Hasilnya bukan emas, tetapi tulang belulang manusia yang masih lengkap dengan kain kafan. Banyak yang dikubur di situ, nah, bukan cuma orang luar, tapi juga warga desa sendiri. Yang berani melawan, yang menolak menyerahkan anaknya, semua habis, kata lelaki tua itu dengan suara gemetar. Bondan teringat ibunya. Nyi Renggani pernah menjadi buruh di tambang itu sebentar, untuk mencukupi kebutuhannya sebagai janda miskin. Mungkin dari situlah tragedi bermula. Penjaga tambang. Bondan tidak gegabah. Ia tahu tempat itu dijaga, bukan hanya oleh preman manusia, tapi juga makhluk tak kasat mata. Malam hari, orang-orang desa sering mendengar suara gamelan dari dalam tambang. Kadang terdengar suara perempuan menyanyi, kadang tangisan anak kecil. Tak jarang pula ada pekerja yang tiba-tiba kerasukan, tubuhnya kaku, lalu terjun ke lubang tambang seolah didorong sesuatu. Suatu malam, Bondan memberanikan diri mendekati area tambang. Dari balik semak, ia melihat para pekerja berhenti bekerja. Mereka berdiri membentuk lingkaran, sementara Ki Jagat duduk di tengah dengan dupa mengepul. Di hadapannya sebuah kendi tua diletakkan di atas kain merah. Dari dalam kendi itu terdengar suara lirih perempuan, suara doa, bercampur tangisan. Bondan tercekat. Itu suara ibunya. Tubuhnya bergetar, darahnya mendidih. Ia hampir saja berlari menerobos lingkaran itu, tetapi sesuatu menahan langkahnya. Dari balik gelap, sosok bayangan tinggi besar muncul, matanya merah, tubuhnya seperti asap pekat. Jin penjaga tambang. Ia berdiri di belakang Ki Jagat, seakan menjadi benteng tak kasat mata. Bondan menunduk, menarik napas dalam. Ia tahu belum saatnya menyerang. Ia harus menunggu, harus lebih kuat, dan harus memahami setiap celah kelemahan mereka. Latihan ayat api. Kembali ke pesantren, Bondan menghadap Kiai Hashim. Ia menceritakan semua yang dilihatnya, tentang kendi tua, suara ibunya, dan jin penjaga tambang. Kiai Hashim hanya mengangguk pelan. Bondan, mereka tidak bisa kau lawan dengan amarah. Amarah hanya akan membuatmu terbakar. Kau butuh ayat yang lebih tajam dari pedang, doa yang lebih panas dari api, kata Kiai Hashim. Sejak malam itu, Bondan menjalani tirakat. Ia berpuasa, tidak tidur berhari-hari, hanya berzikir dan membaca ayat tertentu yang diajarkan sang kiai. Setiap malam, tubuhnya seperti terbakar, tetapi suaranya semakin kuat. Saat ia melafalkan ayat kursi, lampu-lampu minyak di asrama meledak pecah, dan suara jeritan terdengar dari arah hutan. Para santri lain ketakutan, tetapi Kiai Hashim tenang. Itu tanda ayatmu sampai ke telinga mereka. Lanjutkan, Bondan. Kau sedang mengasah pedangmu. Bondan tahu, setiap bacaan ayat yang keluar dari mulutnya kini memiliki daya yang bisa membakar jin. Ia semakin yakin, suatu hari nanti, suara ibunya yang dicuri itu akan ia rebut kembali. Misteri darah di Tanah Merah. Beberapa minggu kemudian, Bondan kembali menyelidiki area sekitar tambang. Ia menemukan tanah merah yang berbeda, seolah baru disiram cairan aneh. Ketika ia menggali sedikit dengan tangannya, ia menemukan gumpalan darah kering bercampur dengan rambut manusia. Bondan hampir muntah, tetapi ia menahan diri. Ia mengantongi gumpalan itu, lalu membawanya ke pesantren. Kiai Hashim melihat, lalu wajahnya pucat. Ini bukan sekadar darah. Ini darah yang dipakai sebagai tinta untuk menulis perjanjian gaib. Bondan, pesugihan mereka tidak hanya menukar nyawa, tapi juga menukar ruh. Orang yang dibunuh tidak hanya mati, tapi ruhnya dipaksa menjadi penjaga tambang. Itu sebabnya suaramu harus sampai. Hanya ayat suci yang bisa membakar ikatan itu. Mata Bondan menyala. Ia kini tahu, ibunya bukan hanya dibunuh, tetapi suaranya, ruhnya, dicuri untuk mengikat jin. Itulah mengapa suara ibunya terdengar dari dalam kendi. Tekad yang membara. Bondan kembali menatap tambang dari kejauhan. Ia menggenggam surat darah ibunya, gumpalan tanah merah, dan potongan kain kafan yang ditemukannya di makam. Semua itu adalah bukti, potongan-potongan kebenaran yang disembunyikan oleh Ki Jagat dan para pengikutnya. Ia berbisik pelan, "Bu, tunggu aku. Suara itu akan kembali ke pusaramu. Darah mereka akan menjadi tinta doa terakhir untukmu." Namun di balik kabut sore itu, Ki Jagat berdiri di mulut tambang, seakan tahu ada yang mengintai. Bibirnya menyeringai, dan dari balik matanya ada tatapan yang menusuk ke arah Bondan. Malam semakin turun, dan Bondan sadar, pertempuran antara doa dan darah sudah semakin dekat. Malam itu langit di atas pesantren tidak biasa.
Bulan purnama yang biasanya terang kini tertutup awan hitam pekat. Angin bertiup kencang, membuat daun bambu di sekitar pesantren berderit seperti orang berbisik. Bondan duduk di serambi masjid kecil, tubuhnya lelah setelah berhari-hari menjalani tirakat. Perutnya kosong karena berpuasa, matanya merah karena tidak tidur, tetapi hati dan lidahnya terus basah dengan ayat-ayat suci. Di hadapannya terbuka mushaf tua peninggalan Kiai Hashim. Setiap huruf di mushaf itu seperti berkilau, menyala, lalu masuk ke dalam dada Bondan. Setiap ayat yang ia baca seakan menyalakan api kecil dalam jiwanya. Namun malam itu sesuatu yang ganjil terjadi. Saat ia menutup mushaf, tiba-tiba tubuhnya terhuyung. Pandangannya gelap, dan ia jatuh tertidur di serambi. Dalam tidurnya, Bondan bermimpi. Mimpi tubuh tanpa kepala. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah padang luas penuh kabut. Di depannya, tubuh ibunya, Nyi Renggani, duduk bersila dalam kafan putih yang kotor oleh tanah. Tetapi kepala tubuh itu tidak ada. Dari lubang lehernya, keluarlah suara zikir lirih, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Suara itu jelas suara ibunya. Suara yang selalu meninabobokan Bondan saat kecil. Namun kini suara itu terdengar asing, seakan dipaksa keluar dari tubuh yang sudah tidak bernyawa. Bondan ingin berlari mendekat, tetapi tubuhnya terkunci. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam tinggi besar dengan mata menyala merah. Ia berdiri di belakang tubuh ibunya, seolah menjadi pengendali suara itu. Bondan berteriak, "Lepaskan ibuku!" Tapi suaranya tenggelam dalam kabut. Tiba-tiba dari langit turun cahaya putih, menerangi Bondan. Ia merasakan tubuhnya ringan, lalu terdengar suara tua memanggilnya. "Bangkitlah, Bondan. Jalanmu bukan jalan anak yatim biasa. Kau dipilih untuk menuntaskan darah yang tumpah." Bondan terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Nafasnya terengah, tetapi di dalam dadanya ada keyakinan yang belum pernah ia rasakan. Amanah sang Kiai. Keesokan paginya, Bondan menghadap Kiai Hashim. Ia menceritakan mimpi itu dengan detail, tubuh ibunya tanpa kepala, suara zikir yang dipaksa keluar, dan bayangan hitam yang menguasainya. Kiai Hashim terdiam lama, lalu menatap Bondan dalam-dalam. "Bondan, apa yang kau lihat bukan sekadar mimpi. Itu adalah pertanda gaib. Ruh ibumu memang belum bebas. Suaranya ditawan, dipakai sebagai pemanggil jin. Dan bayangan hitam yang kau lihat, itulah penunggu tambang, jin tua yang diberi makan darah manusia." Bondan mengepalkan tangan, urat di pelipisnya menonjol. "Kiai, saya tidak bisa diam. Saya harus merebut suara ibu kembali." Kiai Hashim mengangguk pelan. "Aku tahu kau siap. Tapi dengar ini, nak. Kau bukan anak biasa. Sejak lahir, ada tanda pada dirimu. Kau ditakdirkan menjadi calon wali. Bacaanmu bisa membakar jin, tapi hanya jika hatimu bersih. Jika kau biarkan amarah menguasai, api bacaanmu akan melukai dirimu sendiri." Bondan terdiam. Kata-kata Kiai itu menusuk hatinya. Ia tahu dendamnya pada Ki Jagat begitu membara, tapi kini ia harus menimbang. Apakah ia akan menjadi alat Allah, atau sekadar anak yang dibakar amarah? Latihan suara yang membakar. Sejak hari itu, latihan Bondan menjadi semakin berat. Kiai Hashim mengajarinya teknik pernapasan dalam membaca ayat. Setiap ayat tidak boleh hanya keluar dari mulut, tapi harus berasal dari dada, dari hati yang penuh keyakinan. Suatu malam, Bondan duduk di dalam masjid. Ia diminta membaca ayat kursi sebanyak 100 kali tanpa henti. Suaranya menggema, semakin lama semakin keras. Pada bacaan ke-70, lampu minyak di masjid meledak pecah. Pada bacaan ke-90, dari sudut gelap terdengar suara erangan panjang, seolah ada makhluk yang terbakar. Pada bacaan ke-100, tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam masjid. Semua pintu berderak terbuka, dan sosok hitam besar muncul di ambang pintu. Matanya merah menyala, tubuhnya penuh asap pekat. Para santri yang kebetulan sedang tidur di serambi terbangun, menjerit ketakutan. Bondan terus membaca, suaranya tidak berhenti. Sosok hitam itu meraung, tubuhnya bergoyang seperti terbakar api. Lalu dalam sekejap, ia lenyap, meninggalkan bau belerang yang menusuk hidung. Kiai Hashim tersenyum tipis. "Itulah ayat api, Bondan. Kau sudah menemukan pedangmu." Bisikan ibu di tengah malam. Namun semakin keras Bondan berlatih, semakin sering ia diganggu mimpi. Malam-malamnya dipenuhi suara ibunya. Kadang terdengar jelas memanggil namanya, kadang hanya tangisan yang panjang. Bondan tidak bisa membedakan, apakah itu suara asli ibunya atau suara yang dicuri dan dipakai jin. Suatu malam, saat ia berzikir di serambi, ia mendengar bisikan lirih tepat di telinganya, "Nak, jangan bakar aku, suaramu membakarku juga."
Bondan terperanjat. Keringat dingin mengucur. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi tak ada siapapun. Yang ada hanya angin dingin menusuk tulang. Bisikan itu membuat hatinya ragu. Jika benar suara ibunya masih terikat di dalam pesugihan, apakah bacaan ayatnya justru akan melukai ibunya? Pertanyaan itu membuat Bondan gelisah. Desas-desus di desa. Sementara itu, desa Wates mulai resah. Sudah 3 orang pekerja tambang mati mendadak dengan cara aneh. Lidah mereka membengkak, tubuh kaku, dan wajah membiru seperti tersedak asap. Orang-orang berbisik, mungkin ini azab karena tambang yang penuh dosa. Ki Jagat tahu ada sesuatu yang mengusik pesugihan. Ia mengumpulkan para pengikutnya di rumah besar di pinggir tambang. Dengan suara berat ia berkata, ada suara yang menembus ke telinga para penjaga. Itu suara santri. Cari dia. Kalau perlu, bunuh sebelum ia menjadi lebih kuat. Nama Bondan mulai beredar di mulut para pengikut Ki Jagat. Kesadaran baru. Bondan mendengar kabar itu dari seorang santri yang melihat pengikut Ki Jagat mondar-mandir di desa. Ia tahu waktunya semakin dekat. Tetapi di dalam hati, ia mulai menemukan kesadaran baru. Dendam memang membakar, tapi doa dan ayat adalah cahaya. Jika ia membiarkan dirinya tenggelam dalam dendam, ia hanya akan menjadi sama dengan mereka. Malam itu, Bondan kembali ke pemakaman tempat ia menemukan potongan kafan ibunya. Ia berlutut di tanah merah itu, lalu membaca surah Al-Fatihah dengan suara penuh keyakinan. Angin berhembus kencang, daun-daun berputar di sekelilingnya, dan ia mendengar suara ibunya lirih, "Nak, lanjutkan, jangan berhenti." Air mata Bondan jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya membaca karena dendam, tetapi juga karena cinta. Cinta seorang anak kepada ibunya, cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Dan di saat itulah, api dalam dirinya berubah menjadi cahaya. Bondan bukan lagi sekadar anak yatim yang ingin balas dendam. Ia telah bangkit sebagai calon wali, pewaris doa yang mampu membakar pesugihan dan membebaskan ruh-ruh yang ditukar. Namun ia sadar, perjalanannya baru dimulai. Di balik tambang emas itu, suara ibunya masih terikat dalam kendi berdarah, dan Ki Jagat sudah bersiap dengan segala santet mematikan. Hujan deras mengguyur Jombang malam itu. Desa Sabrang, di kaki Gunung Anjas-Moro, kembali terjebak dalam ketakutan yang tak berujung. Angin meniup dedaunan jati di sekitar tambang emas ilegal yang kini seperti mulut neraka, basah, hitam, penuh rahasia yang menunggu untuk diungkap. Bondan berdiri di bawah pohon waru tua, tubuhnya dibalut sarung pesantren, wajahnya pucat karena belum tidur sejak 3 hari terakhir. Di tangannya masih ada kitab tafsir kecil yang mulai lusuh, basah terkena hujan. Sejak ia membaca doa terakhir ibunya, hidupnya tak pernah lagi sama. Ia tak lagi sekadar santri yang tekun belajar tajwid dan tafsir. Ia kini menjadi pemburu kegelapan, penyusup ke wilayah yang sejak lama dianggap terlarang. Malam sebelumnya, Bondan berhasil melumpuhkan salah satu dukun pengabdi tambang. Tubuh dukun itu membusuk hanya dengan bacaan ayat pendek yang meluncur dari bibir Bondan. Tetapi, sebelum mati, dukun itu sempat berbisik sesuatu yang membuat darah Bondan membeku. "Kepala ibumu masih ada. Disimpan dalam kendi." Kendi bertuah yang menjamin kekayaan mereka. Bondan gemetar. Selama 12 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa tubuh ibunya telah dikuburkan tanpa kepala. Kini kenyataan itu berubah lebih mengerikan. Kepala ibunya bukan hanya hilang, tapi diperlakukan sebagai benda keramat, jimat untuk melanggengkan kekayaan para penguasa tambang. Di pondok sederhana yang ia tempati, Bondan menyalakan lampu minyak dan membuka kitab tua warisan seorang kiai sepuh. Dari kitab itu ia membaca catatan tentang kendi bertuah, wadah tanah liat yang bisa mengikat ruh manusia dan menjadikannya penjamin perjanjian gaib. Syaratnya, kepala korban harus dipisahkan dari tubuh, lalu dibungkus doa terbalik, sebelum dimasukkan ke dalam kendi. Selama kendi itu utuh, jin penjaga pesugihan akan tunduk. Bondan sadar, jika kendi itu benar-benar ada, maka dendamnya belum berakhir. Ia belum benar-benar membebaskan ibunya. Yang ia lakukan sejauh ini hanyalah mengusik kulit luar pesugihan, sementara inti kekuatan mereka masih bersemayam di dasar tambang. Hatinya terbakar. Ia bersumpah dalam sujud panjang malam itu, memohon petunjuk agar diberi kekuatan. Doa yang ia lantunkan membuat udara di sekitarnya bergetar, seakan bumi ikut mendengar. Dan saat matanya terpejam, ia kembali mendengar suara samar ibunya. "Nak, kepalaku, lepaskan aku dari kendi itu. Bacalah ayat, biar aku pulang dengan utuh." Air mata Bondan menetes deras. Ia tahu, jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Keesokan harinya,
Bondan mendatangi tambang emas ilegal yang sejak dulu menjadi sumber kutukan desa. Para pekerja tambang, sebagian besar orang luar yang diperbudak, memandangnya aneh. Seorang santri dengan kitab di tangan, berjalan sendirian ke arah gua utama. Namun di dalam, ia tahu para dukun penjaga sudah menunggu. Suasana tambang itu lebih menyerupai pemakaman massal. Bau tanah bercampur darah dan kemenyan menusuk hidung. Beberapa lubang galian tak berisi emas, melainkan potongan tulang manusia yang dikubur tanpa nisan. Bondan menunduk, hatinya sakit menyaksikan semua itu. Ia tahu, desa ini dibangun di atas tumpukan dosa. Di mulut gua, ia dihentikan oleh 3 orang lelaki berwajah pucat. Mereka adalah dukun pengabdi pesugihan, mengenakan jubah hitam, mata mereka merah menyala. Salah satunya membuka suara. "Santri kecil, apa kau ingin mati? Kau sudah membunuh salah satu saudara kami. Kini giliranmu yang jadi tumbal." Bondan menatap mereka tanpa gentar. Bibirnya bergetar, lalu melantunkan ayat kursi. Getaran suara itu membuat udara menggema, seperti palu yang menghantam dada para dukun. Mereka menjerit, tubuh mereka mendadak kaku. Namun sebelum ambruk, salah satu dukun tertawa, "Kau tidak akan bisa menyentuh kendi itu. Jin yang dijaga kepala ibumu akan melumatmu sebelum kau mendekat." Kata-kata itu membuat Bondan semakin yakin. Ia harus menemukan kendi tersebut. Bondan akhirnya masuk ke dalam gua. Jalannya licin, gelap, hanya diterangi obor kecil yang ia bawa. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah berusaha menelan tubuhnya. Dari dalam gua terdengar suara-suara aneh, tawa perempuan, tangisan bayi, desis ular. Semua bercampur, menekan telinga Bondan hingga hampir pecah. Namun ayat-ayat suci terus ia baca. Setiap huruf yang keluar dari lisannya seperti api yang membakar kegelapan. Perlahan suara-suara itu mereda, berganti menjadi desahan marah dari jin-jin yang tak kasat mata. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu ada altar batu, di atasnya sebuah kendi besar berwarna hitam legam, terikat dengan kain kafan yang sudah mengering. Dari celah kendi, keluar asap tipis berwarna merah. Dan di sekitarnya, puluhan tengkorak manusia tersusun rapi seperti prajurit penjaga. Bondan berlutut, dadanya bergetar. Ia tahu, di dalam kendi itulah kepala ibunya disimpan. Namun sebelum ia sempat mendekat, asap merah itu menggumpal, menjelma sosok tinggi berwajah hitam legam dengan mata menyala api. Jin penjaga itu melangkah maju, suaranya bergemuruh. "Berhenti, anak manusia! Kepala itu milik kami. Selama kendi ini ada, kekayaan tuan kami takkan musnah." Bondan menggenggam kitabnya lebih erat. Ia tahu, inilah ujian sebenarnya. Bukan sekadar melawan dukun, melainkan berhadapan dengan makhluk gaib yang sudah mengikat dirinya dengan darah ibunya. Dalam hati kecilnya, Bondan mendengar lagi bisikan lirih ibunya. Suara itu rapuh, namun penuh kasih. "Nak, bacalah ayat itu. Bacalah untukku. Biarkan darah mereka jadi tinta, tapi biarkan aku pulang dengan doa yang sempurna." Bondan berdiri tegak, menatap jin penjaga itu. Bibirnya mulai bergerak, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang, lebih lantang daripada sebelumnya. Setiap ayat membuat ruang gua bergetar, batu-batu runtuh, dan tengkorak di sekitarnya pecah satu persatu. Jin penjaga menjerit, tubuhnya terbakar seperti kain disiram minyak. Namun kendi itu tetap utuh, bergetar keras seakan menolak hancur. Bondan mendekat, dan di dalam hatinya muncul rasa takut sekaligus ragu. Apakah ia sanggup menghancurkan kendi itu, atau justru terperangkap oleh kekuatan yang sama? Malam itu, gua tambang dipenuhi jeritan yang bercampur dengan lantunan ayat. Para penduduk desa yang tinggal tak jauh mendengar suara menggema seperti ribuan orang berteriak sekaligus. Beberapa berani mengintip, dan mereka melihat cahaya api keluar dari mulut gua. Namun tak seorang pun berani mendekat. Mereka tahu, malam itu adalah malam di mana batas dunia gaib dan dunia nyata sedang diguncang oleh seorang santri bernama Bondan, anak yatim yang kehilangan ibunya di tangan pesugihan tambang. Dan di tengah semua itu, kendi bertuah yang menyimpan kepala ibunya bergetar semakin kuat. Sebuah keputusan besar menunggu Bondan, menghancurkan kendi itu untuk memutus pesugihan, atau justru menguasainya dan menjadi penguasa baru. Angin dari Gunung Anjas Moro malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Desa terpencil di bawah kaki gunung masih dibungkus kegelapan, hanya cahaya lampu minyak dari rumah-rumah kayu yang temaram. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Sejak Bondan membakar satu persatu dukun pengabdi pesugihan dengan bacaan ayat yang bergetar dari dadanya, desa itu mulai dicekam ketakutan. Tidak ada yang berani keluar malam,
Tidak ada yang berani mendekati tambang emas yang sudah dikenal sebagai kuburan rahasia bagi para tumbal. Namun, Bondan tahu pertarungan ini belum selesai. Ia sudah mengalahkan beberapa dukun, membuat tubuh mereka membengkak, meleleh, atau hancur tanpa bekas. Tapi suara ibunya masih terdengar di telinganya, samar, lirih, seolah keluar dari kedalaman bumi. Bondan, kepalaku masih disimpan dalam kendi itu. Suara itu datang di sela-sela tahajudnya. Bukan suara biasa, melainkan gema yang membuat bulu kuduk berdiri. Bondan menahan air mata. Ia sudah dewasa, ditempa doa-doa di pesantren, ditempa penderitaan sejak kecil. Tapi suara ibunya, suara yang dulu mengajarinya mengaji dengan lembut, kini berubah menjadi jeritan pilu yang terjebak di antara dunia arwah dan dunia manusia. Bondan mulai menggali informasi. Ia mendatangi seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Mbah Sayem, bekas penambang yang sudah lama keluar dari lingkaran pesugihan. Tubuhnya kurus, matanya dalam, wajahnya selalu ketakutan. Bondan, kau jangan bermain-main. Kepala ibumu disimpan dalam kendi bertuah? Itu bukan kendi biasa. Kendi itu sudah diberi ribuan mantra, dipagari jin sejak puluhan tahun. Kepala ibumu dijadikan jimat. Itulah sumber kekayaan tambang. Setiap tetes emas yang keluar dari tanah adalah darah yang disedot dari kepala itu. Bondan terdiam. Dadanya sesak. Ia teringat saat kecil, betapa ia selalu menunggu ibunya pulang dari pasar, betapa ia suka tidur di pangkuan ibunya sambil mendengar lantunan syalawat lirih. Dan kini, kepala yang dulu penuh kasih sayang itu diperlakukan sebagai benda pesugihan. Di mana kendi itu disimpan? Tanya Bondan dengan suara bergetar. Mbah Sayem menunduk. Di dalam gua? Bawah tanah tambang. Dijaga 7 lapis jin. Banyak yang mencoba masuk, tapi mereka tidak pernah keluar dengan tubuh utuh. Bondan mengepalkan tangannya. Surat darah terakhir ibunya ia simpan di dada, seolah menjadi bahan bakar semangat. Ia tahu perjalanan ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kesucian hati. Maka ia berpuasa, ia membaca doa-doa, ia menghidupkan malam dengan wirid yang membuat tubuhnya bergetar. Malam itu, Bondan menuju mulut tambang. Langit hitam pekat, bulan bersembunyi di balik awan, dan suara anjing hutan terdengar sayup dari kejauhan. Tambang itu sudah lama ditutup oleh warga karena ketakutan. Tapi bagi para pemiliknya, tambang itu masih jadi ladang emas sekaligus ladang tumbal. Begitu kaki Bondan melangkah, tanah bergetar halus. Udara berubah pengap. Dari dalam kegelapan lorong tambang, terdengar suara-suara ganjil. Ada tawa perempuan, ada rintihan lelaki, ada lolongan seperti binatang. Bondan tahu, itu bukan suara manusia. Itu adalah suara jin yang menjaga kendi bertuah. Ia melangkah dengan hati-hati. Bibirnya terus bergetar membaca ayat kursi. Cahaya dari surban putih yang ia bawa seolah menjadi penerang jalan, meski sebenarnya tidak ada lampu di sana. Tiba-tiba, seekor ular hitam sebesar paha manusia menjulur dari sela batu. Matanya merah menyala, lidahnya bercabang, dan tubuhnya bergetar mendesis. Bondan berhenti. Ular itu bukan ular biasa. Itu adalah salah satu penjaga gua. Bondan menatapnya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai, wa huwa samiul alim. Suara bacaan itu keluar dengan keras, bergetar dari dalam dada. Seketika, ular hitam itu meliuk, menggeliat, lalu tubuhnya retak seperti tanah kering sebelum akhirnya hancur menjadi abu. Lorong tambang semakin dalam. Bondan tahu ia belum sampai ke inti. Suara ibunya terdengar lagi. Bondan, aku di sini, jangan takut. Air mata Bondan menetes. Ia semakin mempercepat langkah, sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruang besar di bawah tanah. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar batu, dan di atasnya sebuah kendi besar berwarna hitam, dilingkari kain kafan kotor yang sudah mengering oleh darah. Dari dalam kendi itu terdengar suara lirih perempuan menangis. Bondan merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Inilah yang ia cari. Inilah yang harus ia hancurkan. Tapi ia juga tahu, begitu kendi itu dihancurkan, seluruh jin yang terikat di dalamnya akan mengamuk. Belum sempat ia melangkah, dari balik bayangan altar muncul sosok tinggi besar. Kulitnya hitam legam, matanya merah membara, tubuhnya dipenuhi tato kuno. Ia adalah salah satu dukun terakhir, pemilik tambang, yang selama ini bersembunyi di balik pesugihan. Jadi kau anak yatim itu, suaranya berat, seperti batu digerus. Kau pikir bisa menghancurkan sumber kekayaanku? Kepala ibumu sudah jadi milikku. Dengan kendi ini, aku bisa membeli dunia. Kau hanya debu. Bondan menatapnya dengan tenang, meski jantungnya berdegup keras.
Ia tahu inilah ujian terbesar. Tidak ada dunia yang bisa kau beli dengan darah seorang ibu. Kau akan membayar dengan nyawamu. Dukun itu tertawa. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah keluar puluhan tangan hitam yang mencoba meraih Bondan. Bau busuk mayat menyergap, suara lolongan jin memenuhi ruangan. Bondan menutup mata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu suaranya meledak. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ayat kursi bergema keras, mengguncang ruang gua. Tangan-tangan hitam itu terbakar satu persatu, jin yang merintih lari terbirit-birit. Dukun itu berteriak, tubuhnya terbakar cahaya yang memancar dari bacaan Bondan. Namun, kendi hitam itu justru bergetar semakin keras. Dari dalamnya terdengar suara tangisan yang berubah menjadi jeritan panjang. Bondan mendekat, tapi langkahnya terhenti. Ia sadar, jika ia menghancurkan kendi itu, ia akan benar-benar melepaskan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepala ibunya. Jin pesugihan yang selama ratusan tahun menguasai desa ini akan mengamuk keluar. Dan Bondan harus memilih, menghancurkan kendi itu demi membebaskan ibunya, atau membiarkannya utuh demi menjaga keseimbangan. Tangannya gemetar. Surat darah ibunya yang ia simpan terasa panas. Seolah-olah ibunya sendiri memanggil. Hancurkan, nak, bebaskan aku. Bondan menutup mata, dan air matanya mengalir deras. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, langit Jombang di kaki Gunung Anjas Moro dipenuhi awan gelap. Petir menyambar jauh di puncak, seolah memberi tanda bahwa dunia gaib sedang resah. Bondan duduk bersila di ruang dalam sebuah rumah kosong peninggalan warga yang kabarnya dulu mati mendadak karena santet. Rumah itu ia jadikan markas sementara setelah serangkaian perburuan jin penjaga tambang. Di hadapannya, terbuka kitab kuning yang sudah lusuh. Di samping kitab itu, secari kertas doa berlumur darah kering milik ibunya, Nyi Renggani, yang selalu ia bawa kemanapun. Namun malam itu ada yang berbeda. Dari secari kertas itu, Bondan mulai mendengar sesuatu. Bukan sekadar bisikan gaib, melainkan suara lirih seorang perempuan, suara ibunya. Suara itu seolah menyanyikan doa, tetapi nadanya tak wajar. Ada getaran panjang, seperti dirampas dan dipelintir agar menyerupai mantera. Bondan terdiam, dadanya bergetar hebat. Ia paham, inilah yang dimaksud para kiai, suara manusia bisa dicuri untuk memanggil jin, jika dibungkus dengan darah tumbal. Bondan mengepalkan tangannya. Ia sadar, suara ibunya dijadikan alat pesugihan oleh dukun-dukun yang bersekutu dengan pemilik tambang. Doa terakhir yang ditulis ibunya ternyata memang bukan hanya sekadar permohonan, melainkan kunci untuk mengikat suaranya. Suara itu dikurung, dijadikan panggilan bagi bangsa jin penjaga tambang emas. Malam itu, Bondan bersumpah, ia akan mengembalikan suara ibunya, meski harus menembus perut tambang penuh darah. Jejak darah di lubang tambang. Keesokan harinya, Bondan turun ke lembah tempat lubang tambang emas berada. Lubang itu dikelilingi pagar seng, dijaga ketat oleh preman-preman suruhan pemilik tambang. Namun bagi Bondan, penghalang fisik bukan masalah. Ia masuk melalui jalur air, merayap di antara parit-parit kecil yang mengalir ke bawah tanah. Di dalam tambang, udara terasa berat. Bau logam bercampur amis darah. Bondan melihat dinding batu berlumur tanda-tanda aneh, cap tangan merah, lingkaran hitam, dan rajah kuno yang biasa dipakai dalam pemanggilan jin. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas ia mendengar suara ibunya. Namun kini suara itu berubah-ubah, kadang terdengar seperti doa, kadang seperti jeritan panjang. Bondan berhenti di sebuah ruangan besar. Di sana terdapat sebuah altar batu, di atasnya berdiri kendi tanah liat berlumuran darah kering. Kendi itu ditutupi kain hitam. Bondan merasakan hawa luar biasa dari benda itu. Dadanya sesak, telinganya berdenging. Suara ibunya bergema dari dalam kendi tersebut. Namun belum sempat ia mendekat, terdengar tawa parau dari kegelapan. Dari balik lorong, muncul seorang lelaki renta bersorban kusam. Dialah Mbah Kalijaga, dukun pengabdi pesugihan yang kabarnya menjadi dalang pembunuhan Nyi Renggani 12 tahun lalu. Bondan, kau datang juga, katanya dengan suara serak. Suaranya indah, bukan? Suara ibumu kini jadi pengiring rezeki tambang ini. Dengan suara itu, jin-jin tunduk pada kami. Kau pikir bisa mengambilnya kembali? Bondan memejamkan mata, membaca ayat kursi dengan suara bergetar penuh tenaga. Ruangan itu langsung berguncang. Rajah-rajah di dinding terbakar, api kecil merayap di garis-garis merah. Mbah Kalijaga tersenyum miring, lalu meludah ke tanah. Ludahnya berubah menjadi ular hitam sebesar lengan, melata ke arah Bondan. Bondan tidak mundur.
Ia merapal doa yang selama ini ia latih di pesantren, ayat-ayat yang dipelajari dari tafsir dan ilmu laduni. Suaranya menggelegar, dan ular hitam itu meleleh seperti lilin terbakar. Pertarungan suara. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kendi bertuah itu bergetar, lalu pecah sebagian. Dari dalamnya keluar kabut hitam pekat, membawa serta suara Nyi Renggani yang dipelintir menjadi jeritan panjang. Suara itu menusuk telinga Bondan, membuat kepalanya hampir pecah. Ia berlutut, darah menetes dari hidungnya. Mbah Kalijaga tertawa puas. "Kau mendengar sendiri, Bondan? Suara ibumu kini jadi milikku. Ia memanggil jin-jin agar melayaniku. Kau tak bisa melawannya. Justru suara itu akan membunuhmu." Bondan menutup telinganya, tapi tak ada gunanya. Suara itu merambat ke dalam dadanya, membuat jantungnya berdebar tak beraturan. Namun Bondan tahu, melawan suara gaib bukan dengan menutup telinga, melainkan dengan mengeluarkan suara yang lebih murni. Ia membuka mulutnya, membaca Al-Fatihah dengan lantang, setiap ayat keluar bagaikan semburan api. Udara dalam gua bergetar. Jeritan gaib suara ibunya mulai beradu dengan bacaan Bondan. Pertarungan suara itu membuat dinding tambang runtuh perlahan, batu-batu berjatuhan. Mbah Kalijaga panik, namun ia tetap mencoba memanggil jin penjaga tambang. Dari balik kabut hitam, muncullah sosok tinggi besar dengan mata menyala merah. Jin itu berwujud separuh manusia, separuh hewan, dengan kuku tajam sepanjang pisau. Ia meraung, siap mencabik Bondan. Darah dukun jadi tinta. Bondan sadar ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus menyerang balik dengan cara yang selama ini ia simpan, menjadikan darah para pelaku sebagai tinta doa. Saat jin itu menyerang, Bondan menghindar dan langsung meraih sebilah pecahan batu tajam. Dengan kekuatan penuh, ia melukai tangan Mbah Kalijaga. Darah hitam pekat mengucur deras. Bondan cepat-cepat menorehkan darah itu ke tanah, membentuk huruf-huruf doa yang selama ini ia hafal. Ia menulis Al-Fatihah dengan darah sang dukun. Begitu huruf terakhir selesai, doa itu menyala, membakar kabut hitam. Jin penjaga tambang meraung kesakitan, tubuhnya terbelah menjadi asap. Sementara suara ibunya yang semula terjerat, mulai terdengar murni. Bukan lagi jeritan, melainkan doa terakhir yang sebenarnya, doa seorang ibu untuk anaknya. Mbah Kalijaga menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam. Matanya membeku, lidahnya membengkak, lalu ia jatuh tersungkur. Darahnya terus mengalir, menjadi tinta bagi doa Bondan. Suara yang kembali. Ketika ruangan tambang hampir runtuh, Bondan meraih sisa kendi yang pecah. Ia mendekatkannya ke telinganya. Suara ibunya terdengar jelas, lembut, penuh kasih. "Bondan, jangan biarkan dendam menguasaimu. Doa ibu selalu bersamamu." Air mata Bondan jatuh deras. Untuk pertama kalinya, setelah 12 tahun, ia mendengar suara ibunya tanpa teriakan, tanpa jeritan. Suara itu murni, kembali padanya. Namun Bondan juga tahu, ini baru awal. Kendi itu hanyalah salah satu dari banyak wadah pesugihan. Kepala ibunya masih disembunyikan sebagai jimat utama. Dan selama jimat itu ada, jin-jin yang lebih kuat akan terus berdatangan. Bondan keluar dari tambang yang hampir runtuh. Malam di atasnya kini dipenuhi bintang, seolah memberi tanda bahwa doa ibunya telah sampai ke langit. Namun Bondan tidak bisa tenang. Ia sadar, para dukun lain tidak akan tinggal diam. Suara ibunya mungkin sudah kembali, tapi kepala ibunya masih jadi rebutan. Dan itu berarti pertempuran yang lebih besar menantinya. Malam itu, langit Jombang kembali memerah seperti bara. Angin dari arah Gunung Anjas-Moro berhembus kencang, membawa bau besi terbakar. Desa kecil di kaki gunung itu sudah lama kehilangan ketenangan. Sejak Bondan mulai melancarkan ayat-ayat laduni untuk menumpuhkan para dukun pesugihan, kejadian aneh terus bergulir. Orang-orang kaya mendadak bisu, sebagian pekerja tambang muntah darah, bahkan 2 dukun senior mati dengan tubuh meleleh seperti lilin. Namun, dendam Bondan belum selesai. Rahasia terpenting masih menganga. Kepala ibunya, Nyi Renggani, belum ia temukan. Tubuh ibunya memang sudah dikuburkan secara hina tanpa kepala, tanpa doa, tanpa penghormatan. Tetapi bisikan para jin yang sempat ia tangkap mengungkapkan satu kebenaran, kepala itu tidak hancur. Kepala ibunya masih disimpan, dipelihara, dijadikan jimat utama pesugihan tambang emas. Bondan tidak bisa tidur. Ia duduk di serambi pesantren tua yang dulu menjadi panti asuhannya. Kitab kuning terbuka di depannya, tapi matanya kosong menatap huruf-huruf Arab yang berlari seperti bayangan. Di kepalanya hanya ada satu suara, suara ibunya. Kadang terdengar samar, kadang jelas sekali, seolah berbisik di telinganya. "Bondan,
"Bondan, tolong kembalikan suaraku." Bondan mencengkeram tasbih di tangannya. Getaran itu bukan halusinasi. Ia yakin, suara itu memang berasal dari ibunya. Tapi sumbernya bukan dari pusara. Sumbernya adalah kendi bertuah yang selama ini menjadi pusat kekuatan dukun pesugihan. Tambang emas yang menangis. Beberapa hari kemudian, Bondan turun ke lembah tempat tambang emas ilegal itu berdiri. Hanya sebagian orang berani mendekat, sebab setelah beberapa dukun penjaga tewas, tambang itu jadi seperti tanah terkutuk. Suara jeritan kadang terdengar dari bawah, padahal tidak ada pekerja. Asap hitam keluar dari celah tanah, seolah bumi sendiri menolak keberadaan tambang itu. Bondan melangkah dengan hati-hati. Ayat kursi ia bisikan pelan, menutup telinga agar tidak terpengaruh bisikan jin. Di depan lubang tambang, ia melihat sesajen masih terhampar, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi besar berukir naga emas. Bondan tahu, itulah tempat jin penjaga diberi makan. Namun ada yang berbeda. Dari dalam kendi itu terdengar lirih suara perempuan. Suara itu jelas sekali, suara ibunya. "Bondan, aku haus doa, kembalikan kepalaku ke tubuhku." Darah Bondan mendidih. Matanya berkaca, tapi ia tak bisa langsung menghancurkan kendi itu. Sebab dalam ilmu yang ia pelajari, benda bertuah semacam itu bisa meledak dan meremukkan jiwa bila dihancurkan tanpa izin langit. Ia harus menemukan cara. Pertemuan dengan Kiai Siraj. Bondan memutuskan pulang ke pesantren dan menemui gurunya, Kiai Siraj. Lelaki sepuh itu adalah satu-satunya orang yang tahu perjalanan ruhani Bondan sejak kecil. Wajah Kiai Siraj tenang, tapi sorot matanya penuh kecemasan ketika Bondan menceritakan apa yang ia lihat. "Anakku," ujar Kiai Siraj dengan suara berat, "jimat itu bukan hanya menyimpan kepala ibumu. Ia juga menyimpan suara-suara yang dicuri dari puluhan korban lainnya. Itulah sebabnya tambang itu terus hidup, meski darah sudah menggenanginya." Bondan terdiam. Jadi bukan hanya ibunya, ada banyak suara perempuan lain, korban tumbal, yang juga terperangkap dalam kendi itu. "Kalau kau hancurkan sembarangan, semua suara akan lenyap bersama ibumu," lanjut Kiai Siraj. "Tapi kalau kau biarkan, dukun-dukun itu akan terus memanggil jin dengan suara-suara itu. Kau harus memilih jalan yang paling berat, menarik suara ibumu dengan darah para pelaku." Bondan mengangguk. Hatinya kian keras. Ia tahu darah para dukun pengabdi santet memang sudah ditakdirkan menjadi tinta untuk menuliskan Al-Fatihah terakhir di pusara ibunya. Eksekusi di malam gelap. Malam berikutnya, Bondan kembali ke tambang. Kali ini ia membawa sebilah pisau kecil berukir ayat suci yang ia dapat dari Kiai Siraj. Pisau itu bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk membuka jalur antara darah dan doa. 2 orang dukun masih menjaga kendi itu. Mereka mengenakan jubah hitam, tubuhnya berbau anyir. Bondan tidak banyak bicara. Ia langsung melantunkan surah Al-Mulk dengan suara menggelegar. Tanah bergetar. Kedua dukun itu menjerit, tubuh mereka menggeliat seperti terbakar. Lidah mereka membengkak, keluar busa hitam dari mulutnya. Satu persatu mereka roboh. Bondan meneteskan darah mereka ke tanah. Dengan cepat, darah itu merembes menuju kendi, seolah ditarik oleh sesuatu di dalamnya. Suara-suara lirih terdengar semakin jelas. Puluhan suara perempuan bercampur jadi satu, menangis, meratap, memanggil nama mereka masing-masing. Di antaranya, suara paling jelas adalah ibunya. "Bondan, cepat bebaskan aku." Kendi yang bergetar. Kendi itu mulai bergetar hebat. Retakan muncul di permukaan keramiknya. Dari celahnya, asap hitam keluar, membentuk wajah-wajah menyeramkan. Jin-jin penjaga pesugihan mulai panik. Mereka menjerit, tidak sanggup menahan bacaan ayat yang Bondan lantunkan. Namun di balik semua teriakan itu, ada satu suara lain, jauh lebih besar, lebih mengerikan. Suara seorang dukun tua yang sudah lama mati, pemimpin pertama pesugihan tambang itu. "Anak kurang ajar, jangan sentuh kendi ini. Kepala ibumu adalah jaminan kekayaan kami. Kalau kau hancurkan, desa ini akan tenggelam bersama jin-jin yang terbakar." Bondan menggenggam tasbih erat-erat. Ayat suci terus keluar dari mulutnya. Ia tahu ini bukan lagi sekadar dendam pribadi. Ini pertarungan antara doa seorang santri melawan kekuatan gelap yang sudah berurat akar ratusan tahun di kaki gunung Anjas Moro. Pilihan berat. Suara ibunya semakin jelas. "Bondan, jangan biarkan suaraku dipakai untuk memanggil jin, lepaskan aku, meski aku harus lenyap." Bondan meneteskan air mata. Pilihan di hadapannya berat. Menghancurkan kendi itu berarti melepaskan ibunya untuk selamanya, mungkin tanpa kesempatan mendengar suaranya lagi. Tapi membiarkan kendi itu utuh berarti membiarkan pesugihan tetap hidup,
dan suara ibunya akan terus diseret dalam doa-doa hitam. Ia menancapkan pisau suci ke tanah. Darah dukun yang tersisa ia oleskan ke permukaan kendi. Lalu, dengan suara bergetar, ia mulai membaca doa terakhir yang diajarkan Kiai Siraj. Doa yang tak hanya membakar jin, tapi juga mengusir ruh-ruh yang terperangkap. Kendi itu retak semakin lebar. Suara jeritan jin bercampur dengan tangisan ibunya. Bondan menutup matanya rapat-rapat. Keringat bercucuran, jantungnya berdetak seperti gendang perang. Dan tiba-tiba, braak, kendi itu meledak. Potongan keramik beterbangan, asap hitam membubung tinggi. Dari dalam asap, suara ibunya terdengar sekali lagi, kali ini jelas dan penuh kasih. Terima kasih, Bondan, aku tenang sekarang. Bondan roboh bersujud. Air matanya membasahi tanah. Namun dalam hatinya ia sadar, ini belum akhir. Justru setelah kendi hancur, jin pesugihan yang selama ini dipelihara akan benar-benar lepas, mengamuk, mencari tuan baru. Dan Bondan tahu, ia adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Malam itu, hujan turun deras membasahi lereng gunung Anjas-Moro. Desa terpencil yang sejak lama dikuasai oleh tambang emas ilegal seakan terperangkap dalam gelap yang tak biasa. Petir menyambar, menyibakkan bayangan pepohonan yang tampak seperti sosok-sosok raksasa menunggu ajal manusia. Di sebuah gubuk tua, jauh dari pandangan warga, Bondan berdiri di hadapan sebuah kendi besar yang tertutup kain merah. Di dalam kendi itu, tersimpan kepala ibunya, Nyi Renggani, yang selama 12 tahun menjadi jimat kekayaan para dukun pengabdi pesugihan. Bondan sudah menyelesaikan separuh jalannya, 7 dukun pesugihan telah mati dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Lidah mereka membengkak, mata membeku, tubuh mereka meleleh seperti lilin tersiram api gaib. Setiap kematian dukun menjadi tanda bahwa ilmu laduni yang ia pelajari, ayat-ayat yang ia bakar dalam hati, benar-benar memiliki kuasa melawan kekuatan hitam. Namun yang tersisa kini bukan hanya dukun terakhir, melainkan sesuatu yang lebih tua dan lebih ganas, jin leluhur pesugihan tambang emas, yang terikat pada kepala ibunya sebagai pengikat kekayaan. Bondan menatap kendi itu. Aroma busuk bercampur wangi bunga setaman menyengat hidungnya. Ia tahu, kepala itu bukan sekadar potongan jasad, melainkan wadah suara, doa, dan roh yang dicuri. Sejak ibunya dipenggal, suara Nyi Renggani dipakai sebagai medium memanggil jin penambang gaib. Suara itu, dalam bisikan malam, memanggil arwah-arwah untuk dijadikan tumbal. Dan kini, kepala itu bergetar, mengeluarkan suara lirih. Bondan, anakku, jangan lepaskan aku, mereka akan membakarmu. Air mata menetes dari wajah Bondan, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Ia tahu itu bukan suara ibunya, melainkan jin yang mencoba meniru, memanipulasi hatinya. Ia membuka kitab kecil yang selalu ia simpan dalam kain putih. Kertasnya berlumur darah kering, surat terakhir ibunya sebelum disembelih. Surat itu, yang berisi doa pendek bercampur ayat Al-Fatihah, menjadi kompas hidupnya. Ia mencium kertas itu lalu meletakkannya di atas kendi. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari dalam bumi tambang emas, terdengar jeritan panjang. Satu persatu jin pesugihan muncul dalam wujud yang mengerikan. Ada yang bermata merah menyala, ada yang menyerupai tubuh manusia tanpa kulit, ada pula yang berwujud ular bersayap. Mereka mengepung Bondan, mengitari gubuk tua itu dengan jeritan tak henti. Kau berani menantang kami, anak yatim? Kepala ibumu milik kami. Darahmu akan jadi tumbal terakhir. Bondan merapatkan kakinya, mengangkat tangannya, lalu membaca ayat-ayat yang ia hafal dengan suara lantang. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya menjadi seperti pedang api, membelah kabut hitam, membuat jin-jin itu menjerit terbakar. Namun setiap kali satu jin jatuh, yang lain muncul, lebih banyak, lebih ganas. Bondan tahu, jika ia hanya mengandalkan hafalan, ia bisa kalah. Ia harus menggunakan sesuatu yang lebih, doa ibunya. Ia mengambil pisau kecil, menggores telapak tangannya, dan meneteskan darahnya ke surat doa ibunya. Darah itu menyerap ke dalam huruf-huruf ayat, seolah menjadi tinta hidup. Ia lalu menempelkan surat itu pada kendi. Seketika kepala di dalamnya menjerit, suaranya bercampur antara tangisan perempuan dan teriakan iblis. Kendi itu bergetar hebat. Retakan-retakan muncul di permukaannya. Namun sebelum pecah, sosok lain muncul dari kegelapan. Dialah dukun tertua, pemilik tambang emas yang paling berkuasa, orang yang sejak lama mengendalikan jin pesugihan itu. Wajahnya penuh tato hitam, matanya kosong, tubuhnya kurus seperti tulang terbungkus kulit. Ia membawa tongkat kayu yang ujungnya dihiasi rambut manusia. Bondan, serunya, kau pikir doa-doa bisa menghancurkan warisan berabad-abad ini?
Kepala ibumu akan tetap menjadi jimat kami. Dengan itu, aku adalah penguasa desa ini selamanya." Bondan tidak gentar. Ia maju selangkah, darah menetes dari tangannya, menodai tanah. "Kepala ibuku bukan milikmu. Darahmu akan jadi tinta terakhir untuk doa penutupnya." Pertempuran pun terjadi. Dukun itu menggerakkan tongkatnya, memanggil badai angin hitam yang berisi ratusan jin. Bondan menjawab dengan bacaan ayat kursi, diulang-ulang dengan getaran penuh iman. Setiap kalimat melahirkan api yang melahap jin-jin itu. Pertarungan berlangsung lama, hingga akhirnya Bondan berhasil menempelkan surat doa berdarah ke dada dukun itu. Jeritan panjang menggema, tubuh dukun meledak menjadi abu, lidahnya menjulur panjang membusuk seketika. Kendi bergetar semakin keras. Kepala ibunya di dalamnya tampak jelas, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Bondan tahu inilah saat terakhir. Ia meneteskan darah dukun ke surat doa, lalu menempelkan kembali pada kendi. Kendi itu pun pecah dengan dentuman keras. Dari dalamnya keluar cahaya putih menyilaukan, membakar semua jin yang tersisa. Jeritan mereka memenuhi langit malam, lalu menghilang, meninggalkan kesunyian. Di tanah basah, tersisa kepala ibunya yang kini utuh tapi tenang. Wajahnya teduh, matanya tertutup, bibirnya tersenyum seakan bebas dari belenggu. Bondan menunduk, menangis, lalu mengangkat kepala itu dengan penuh hormat. Ia membawanya ke pusara ibunya yang selama ini tak pernah lengkap. Ia menggali tanah, menyatukan kepala dengan tubuh yang sudah lama membusuk tanpa doa. Dengan darah para dukun sebagai tinta, ia menulis ayat Al-Fatihah terakhir di atas kain kafan ibunya. Ia membaca doa penutup dengan suara lantang, dan seketika hujan berhenti, angin reda. Langit terbuka, bulan bersinar, seolah menyaksikan akhir dari penderitaan panjang. Pusara itu kini utuh, doa mengalir, dan suara ibunya kembali ke alam yang semestinya. Bondan berdiri di hadapan kuburan itu. Ia tahu dendamnya sudah tuntas. Tapi ia juga tahu, pilihannya akan menentukan masa depan desa ini. Ia bisa menghancurkan semua jejak pesugihan, atau menggunakan sisa kekuatan kepala bertuah untuk menjadi penguasa. Bondan menatap kendi yang hancur, lalu menatap pusara ibunya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Tidak ada kekuasaan selain milik Allah. Aku bukan penguasa, aku hanyalah anak yang mengembalikan ibunya." Sejak malam itu, tambang emas berhenti beroperasi. Orang-orang yang dulu kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Desa yang selama ini dikuasai jin mulai hidup normal kembali. Tapi cerita tentang Bondan, santri calon wali yang membakar pesugihan dengan doa berdarah, tetap hidup di antara warga. Sebagian menyebutnya wali, sebagian menyebutnya pembalas dendam, tapi bagi Bondan, ia hanyalah seorang anak yatim yang akhirnya bisa menghadiahkan doa terakhir untuk ibunya. Dan di lereng Gunung Anjas Moro, pusara Nyi Renggani kini selalu harum bunga, tak pernah lagi basah darah.